Sejarah internet di Indonesia adalah kisah tentang kerjasama, kecerdasan, dan keinginan kuat untuk terhubung. Kisah ini dimulai jauh sebelum istilah WWW, World Wide Web, dikenal luas di Indonesia, yaitu di akhir tahun 1980-an sampai awal 1990-an. Saat itu, jaringan komputer mulai dikembangkan oleh sekelompok kecil akademis dan peneliti. Mereka tidak bekerja untuk perusahaan besar atau atas perintah pemerintah, mereka didorong oleh rasa ingin tahu dan kebutuhan untuk berbagi ilmu pengetahuan. Masa awal ini dikenal sebagai Paguyuban Network. Para pelopor seperti M. Samik Ibrahim, Adi Sumarta, Muhammad Ihsan, Putu Surya Wirawan, Robi Subiakto, dan Ono W. Purbo bekerja sama menggunakan teknologi yang sangat sederhana. Pada saat itu, internet seperti yang kita kenal sekarang belum ada. Yang tersedia hanyalah jaringan surat elektronik atau email yang ditransfer menggunakan protokol UUCP, Unix to Unix Copy Protocol. Transfer data dilakukan melalui jalur telepon biasa atau dial-up dengan biaya yang sangat mahal. Para perintis ini memanfaatkan jaringan radio amatir yang dikenal sebagai Amateur Radio Packet Network, AMPN, dan koneksi telepon sederhana untuk mengirimkan data secara berkala, seperti mengirim surat dengan jadwal tertentu. Komunikasi berjalan lambat, terbatas pada teks, dan belum bisa mengirim gambar atau video. Proyek penting saat itu adalah IPTECNEC yang dikembangkan oleh Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Puspitek di Serpong. IPTECNEC menjadi pintu masuk pertama yang menghubungkan jaringan kampus dan lembaga penelitian di Indonesia dengan dunia luar. Meskipun koneksinya masih terbatas, koneksi internet pertama di Indonesia yang benar-benar menggunakan protokol dasar internet, yaitu TCP per IP, tercatat terjadi antara tahun 1992 hingga 1994. Ini adalah momen penting yang mengubah jaringan tukar internet lokal menjadi jaringan global. Internet mulai masuk ke ranah komersial pada tahun 1994. Pada saat inilah internet mulai dijual kepada masyarakat umum. Perusahaan penyedia jasa internet komersial pertama di Indonesia atau ISP, yaitu Indonet, lahir. Indonet beroperasi di bawah PT Sanur Hasta Mitra. Mereka menyediakan akses dial-up di mana pengguna menghubungkan komputer ke jalur telepon rumah menggunakan modem dan dikenakan biaya untuk setiap menit koneksi. Kecepatan koneksi pada era itu sangat lambat, sekitar 14,4 kbps sampai 28,8 kbps. Membuka satu halaman web bergambar bisa memakan waktu beberapa menit. Hampir bersamaan, ISP lain seperti Rednet dan Dnet juga muncul. Pertumbuhan ISP ini mendorong munculnya konten lokal. Layanan web hosting pertama di Indonesia dimulai, dan situs-situs berbahasa Indonesia yang kebanyakan berupa blog atau portal berita sederhana mulai dibuat. Cara utama yang membawa internet lebih dekat ke masyarakat Indonesia adalah kemunculan warung internet atau warnet pada pertengahan hingga akhir 1990-an. Karena biaya koneksi pribadi yang mahal dan sedikitnya orang yang punya komputer pribadi, warnet menjadi cara utama bagi banyak orang untuk mengakses internet. Warnet tidak hanya digunakan untuk internet, tetapi juga menjadi tempat berkumpul. Orang belajar menggunakan email, mencari informasi pekerjaan, dan yang paling disukai, bermain game online. Bisnis warnet berkembang pesat dan menyebar ke banyak kota. Kemunculan warnet ini juga terjadi bersamaan dengan momen reformasi pada tahun 1998. Di tengah perubahan politik, internet yang sulit diatur oleh pihak berwenang saat itu menjadi saluran penting untuk menyebarkan informasi, diskusi, dan pengorganisasian gerakan, menunjukkan bahwa internet adalah alat yang sangat berpengaruh. Memasuki tahun 2000-an, Indonesia memulai era koneksi bergerak. Internet bergerak atau mobile internet dikenalkan melalui teknologi GPRS, General Packet Radio Service, yang dipasangkan pada ponsel-ponsel lama. Meskipun kecepatannya masih lambat dan sering terputus, ini adalah perubahan besar karena akses internet tidak lagi harus melalui kabel telepon atau warnet. Perlahan, jaringan 3G dibangun di kota-kota besar yang memungkinkan layanan yang membutuhkan lebih banyak data. Masa ini juga ditandai dengan lonjakan besar pengguna media sosial. Jaringan seperti Friendster menjadi sangat populer, diikuti oleh penggunaan Facebook dan Twitter secara besar-besaran. Indonesia dengan cepat dikenal sebagai salah satu negara dengan pengguna media sosial yang paling aktif di dunia. Fungsi internet bergeser dari sekedar mencari informasi menjadi tempat untuk interaksi sosial, berbagi kehidupan pribadi, dan berekspresi. Pada masa inilah, internet mulai menjadi bagian penting dari gaya hidup. Dekade kedua tahun 2000-an membawa perubahan besar pada infrastruktur. Koneksi internet nirkabel di rumah yang dikenal sebagai Wi-Fi atau fixed broadband seperti ADSL dan fiber optik mulai menggantikan penggunaan dial-up. Pada saat yang sama, operator telekomunikasi fokus membangun jaringan 4G LTE yang menawarkan kecepatan berkali-kali lipat.
Dampaknya terjadi perubahan besar. Akses internet didominasi oleh perangkat bergerak atau smartphone. Warnet yang dulu menjadi tempat utama untuk mengakses internet, popularitasnya menurun karena hampir semua orang bisa mengakses internet kapan saja melalui ponsel mereka. Kecepatan dan kemampuan bergerak ini kemudian menghasilkan ekonomi digital Indonesia. Era modern dari pertengahan 2010-an hingga saat ini adalah masa ketika internet benar-benar mengubah perekonomian dan budaya. Kecepatan 4G dan kini 5G memungkinkan munculnya perusahaan teknologi besar lokal yang disebut unicorn dan dekakorn seperti Gojek, Tokopedia, Traveloka, dan Bukalapak. Internet menjadi dasar atau pendukung utama bagi sektor-sektor baru seperti e-commerce, fintech, dan streaming hiburan. Peran pemerintah juga semakin besar dalam pemerataan akses melalui proyek besar seperti Palaparing. Proyek ini adalah pembangunan jaringan serat optik nasional yang menghubungkan seluruh pulau di Indonesia dengan tujuan mengurangi perbedaan akses internet antara wilayah barat, tengah, dan timur. Namun tantangan untuk menyediakan koneksi yang merata dan cepat bagi lebih dari 220 juta penduduk Indonesia masih ada. Peraturan, kemampuan menggunakan digital, dan keamanan cyber adalah isu-isu utama di masa kini. Internet bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan dasar, sebuah infrastruktur penting yang mendukung kehidupan sehari-hari. Dari memesan makanan hingga rapat online. Semua ini adalah hasil kerja keras para perintis yang hanya mengandalkan kabel telepon dan radio amatir puluhan tahun yang lalu. Terima kasih sudah menonton video ini, klik like-nya jika kalian suka, dan subscribe untuk mengetahui sejarah teknologi lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.